Halo, bertemu bersama saya di channel Sudarpan. Katakan. Kali ini saya akan mereview mobil ini. Ini adalah Toyota GR Yaris facelift. Yes, pertama kali Toyota GR Yaris itu meluncur pada tahun 2021. Yang mana pada saat meluncur pada tahun 2021, Toyota GR Yaris itu unitnya berstatus terbatas alias limited. Dan untuk Indonesia, dia kebagian hanya 126 unit saja. Seperti itu. Itu untuk Toyota GR Yaris pada tahun 2021. Dan pada tahun 2024, Toyota menggegerkan publik karena meluncurkan Toyota GR Yaris facelift, yang mana orang semuanya berpikir, kalau facelift berarti mobilnya udah nggak limited dong. Yes, ternyata mobilnya sekarang sudah tidak limited, melainkan sudah diproduksi massal seperti itu. Dan ini dia nih mobilnya. Dia sudah diproduksi massal, tidak memakai limited lagi seperti Toyota GR Yaris sebelumnya seperti itu. Dan juga Toyota GR Yaris itu pertama kali dibikin karena Toyota ingin meluncur di ajang WRC, atau itu kepanjangan dari World Rally Championship, yang mana itu adalah kejuaraan rally. Dan untuk mengikuti WRC itu salah satu syaratnya adalah mobilnya itu harus dijual ke publik sebanyak beberapa unit seperti itu. Makanya Toyota buatlah Toyota GR Yaris ini, karena Toyota serius untuk meluncur ke WRC seperti itu. Dan juga pertama kali Toyota GR Yaris diluncurkan di Indonesia itu hanya ditawarkan dengan satu macam transmisi, yaitu transmisi 6 percepatan manual. Dan tetapi untuk khusus pasar Jepang, Toyota GR Yaris tersedia dengan transmisi CVT atau Continuously Variable Transmission, yang diberi nama dengan Toyota GR Yaris RS Light Package. Dan yang mana Toyota GR Yaris Light Package itu memakai mesin yang lebih kecil daripada GR Yaris dengan 6 percepatan manual, yaitu dia memakai mesin berkapasitas 1500 cc naturally aspirated seperti itu untuk GR Yaris RS Light Package. Oh ya, dan juga Toyota GR Yaris ini basicnya berasal dari Toyota Yaris untuk pasar Jepang, jadi dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan Toyota Yaris yang ada di Indonesia seperti itu. Dan juga sebelum Toyota GR Yaris facelift ini meluncur, dulu ada yang namanya versi lebih limited nih, yang diberi nama Toyota GR MN Yaris. Dan Toyota GR MN Yaris itu hanya ada 500 unit di dunia. Dan juga Toyota GR MN Yaris itu hanya dijual untuk pasar Jepang saja, alias JDM atau Japan Domestic Market seperti itu. Dan kepanjangan dari GR MN Yaris itu adalah Gazoo Racing Master of Nürburgring. Ya, yang mana itu artinya untuk mendapatkan gelar Master of Nürburgring itu mobil harus memutari satu lap di Nürburgring itu dalam waktu kurang dari 7 menitan seperti itu. Dan juga untuk GR MN Yaris itu secara visual perbedaannya sangat sedikit nih jika dibandingkan dengan Toyota GR Yaris biasa seperti itu. Secara visual perbedaan GR MN Yaris di sisi eksterior antar GR MN Yaris dan juga GR Yaris itu hanya pada bagian kap mesinnya yang karbon, terus terdapat spoiler yang besar pada bagian belakang. Itu saja perbedaan antara GR Yaris dan juga GR MN Yaris seperti itu. Tetapi itu hanya perbedaan secara visual, karena untuk GR MN Yaris itu memiliki banyak perbedaan nih. Perbedaan yang non visual antara GR MN Yaris dan juga GR Yaris itu terdapat pada jumlah spot welding yang lebih banyak atau titik pengelasannya yang lebih banyak, yang membuat chassis dari GR MN Yaris itu lebih rigid seperti itu. Selain spot welding pun, mesin dari GR MN Yaris itu berubah menjadi lebih besar dikit, lebih bertambah dikit nih tenaganya. Kalau GR Yaris biasa itu tenaganya 261 horsepower serta torsi 360 Nm of torque, dan jika GR MN Yaris itu torsinya 272 horsepower serta torsi 390 Nm of torque. Dan juga perbedaan selanjutnya itu adalah pada bagian suspensi. Jika GR MN Yaris lebih keras dibandingkan dengan Toyota GR Yaris seperti itu. Dan juga selain itu,
hal-hal yang tidak mendukung performa dari GR-MN Yaris itu semuanya dikurangkan. Contohnya seperti head unit yang dikurangkan di GR-MN Yaris, dan juga fitur safety active yang tidak ada di GR-MN Yaris, seperti itu. Tetapi pengganti dari semua hal yang dikurangkan itu ada nih, yaitu jok yang diganti menjadi jok Recaro di GR-MN Yaris, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut saja ke Toyota GR Yaris facelift ini. Di Toyota GR Yaris facelift ini dapat dilihat nih tampangnya yang lebih fresh nih dibandingkan sebelumnya. Oke, ada hal yang dikurangkan di GR Yaris facelift ini, yaitu fog lamp-nya. Jika di GR Yaris sebelumnya itu terdapat fog lamp, tetapi di GR Yaris facelift ini fog lamp-nya itu dihilangkan nih, seperti itu. Karena pada bagian tempat fog lamp dari GR Yaris sebelumnya itu diganti menjadi kisi-kisi seperti ini nih. Toyota mengatakan kisi-kisi ini dapat menambah pendinginan dari mesin dari Toyota GR Yaris facelift, seperti itu. Dan juga di sini pun terdapat lubang untuk masuknya angin yang akan tembus ke lubang di sisi samping ini. Oh ya, dan juga pada bagian air dam bawah di GR Yaris facelift ini, di sini terdapat tulisan GR4 yang menandakan bahwa mobil ini menggunakan sistem penggerak 4x4 atau penggerak all-wheel drive, maksud saya, seperti itu. Dan juga pada logo Toyota di sini pun dia menggunakan bahan kaca, karena di balik logo Toyota ini terdapat radar nih untuk sistem fitur safety aktifnya, seperti itu. Dan juga pada bagian atas air damnya di sini terdapat kamera nih. Dan yang unik, mobil ini ternyata memiliki kamera 360. Walaupun mobil ini kecil, tetapi tetap dilengkapi dengan fitur kamera 360 nih, seperti itu. Dan untuk yang lainnya seperti lampu, itu semua sama dengan Toyota GR Yaris sebelumnya. Yang mana lampunya itu untuk lampu utama dia menggunakan lampu LED multi reflektor, dan juga di sini terdapat diarel yang untuk penempatan lampu sinnya pun terdapat pada bagian diarel ini yang bergantian dengan diarel untuk lampu sinnya, seperti itu. Dan juga di GR Yaris ini pada bagian atas lampunya pun di sini terdapat motif karbon nih, seperti itu. Dan juga oh ya, pada bagian sisi bawah ini di sini terdapat lips nih. Oh ya, dan juga untuk lips pada bagian bawah bumper ini itu harus dibeli secara terpisah yang diberi nama dengan TCO atau Toyota Customization Option, seperti itu. Dan juga pada bagian depan ini di sini terdapat titik sensor depan untuk sensor parkir depannya nih, seperti itu. Di sini pun terdapat kisi-kisi seperti itu. Dan ini dia nih untuk velgnya, dia menggunakan velg berwarna hitam forget seperti ini. Dan untuk ukuran velgnya tersendiri, dia memakai ukuran velg 18 inci serta dengan profil ban 225/40 R18 Michelin, seperti itu. Dan juga untuk pengereman, dia menggunakan pengereman dengan cakram ventilasi seperti ini dengan kaliper berwarna merah yang terdapat logo GR-nya nih, seperti itu. Dan ini dia untuk spionnya. Di spion ini pada bagian bawah di sini terdapat kamera nih untuk kamera 360-nya, seperti itu. Oh ya, dan juga di bagian fender di sini terdapat logo GR nih, seperti itu. Dan juga pada bagian bawah ini di sini terdapat side skirt nih berwarna hitam gloss. Dan side skirt ini dapat dibeli secara terpisah melalui TCO atau Toyota Customization Option seperti yang saya jelaskan tadi, seperti itu. Pada bagian atap di sini dia menggunakan material karbon seperti ini, dan karbonnya ini asli, seperti itu, yang dapat memperingan Toyota GR Yaris ini. Oh ya, dan fun fact, jika Toyota GR Yaris dulu itu memakai serat karbon juga, tetapi ditutup dengan stiker nih. Karena untuk GR Yaris sebelumnya itu corak karbonnya tidak beraturan, sehingga Toyota menutupinya dengan stiker seperti itu. Tapi saya kurang tahu nih untuk Toyota GR Yaris facelift ini apakah masih ditutup dengan stiker atapnya atau tidak, seperti itu. Dan pada bagian belakang di sini pun terdapat shark fin antena yang berwarna hitam doff nih, seperti itu. Dan nah ini dia nih untuk handle-nya. Untuk handle dia berwarna hitam nih. Saya kurang tahu nih handle-nya berwarna hitam atau hitamnya ini adalah aksesoris. Tapi yang pasti unit yang saya review ini dia memakai handle berwarna hitam seperti ini, dan sudah lengkap dengan akses
smart entry model Sentuh seperti itu. Untuk pengereman belakang, dia sama seperti depan, dia menggunakan cakram ventilasi yang memakai kaliper berwarna merah, serta terdapat logo JR nih di kalipernya, seperti itu. Ke bagian belakang, di bagian belakang, nah ini nih yang baru, yaitu spoilernya yang sekarang berubah menjadi berwarna body nih, seperti ini. Dan jika JR Yaris sebelumnya itu menggunakan spoiler berwarna black glossy, untuk JR Yaris yang sekarang dia menggunakan spoiler berwarna body seperti ini. Dan juga untuk penempatan high mount fog lamp-nya sekarang dipindahkan ke sisi tengah ini nih, di bawah kaca seperti ini. Oh ya, tetapi ada hal yang cukup mengganjal nih, karena pada bagian spoiler ini di sini terdapat garis untuk lampu high mount fog lamp-nya nih. Jadi kesannya seperti mobil yang high mount fog lamp-nya dicabut nih, seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah ya, tetap keren seperti itu. Nah, ini dia nih untuk lampu pada bagian belakangnya. Untuk lampu di bagian belakang pun di sini dia udah diubah karena lampunya sekarang nyambung nih ke tengah, seperti itu. Ini dia untuk lampu malamnya yang nyambung ke tengah. Untuk lampu rem dia tempatnya di sini, dan juga untuk lampu sein dia letaknya di sini. Dan juga untuk penempatan lampu reverse atau lampu mundur dari mobil ini sekarang dipindahkan nih ke bagian tengah ini nih. Kan untuk JR Yaris sebelumnya lampu reverse-nya itu ada pada bagian bawah, seperti itu. Untuk JR Yaris yang sekarang lampu reverse-nya itu sudah dipindahkan ke bagian tengah, seperti itu. Dan juga pada bagian kaca ini di sini terdapat elemen pemanas kaca nih, alias rear defogger seperti itu. Tetapi pada bagian belakang ini belum dilengkapi dengan wiper belakang seperti itu. Oh ya, dan juga pada panel pada bagian bawah kaca ini dia memakai panel black glossy seperti ini. Dan untuk logo pada sebelah kanan di sini terdapat logo JR Yaris, logo JR dan Yaris maksud saya. Dan juga pada bagian sebelah kiri di sini terdapat logo JR4 yang berwarna hitam gold seperti ini. Dan logo JR4 itu menandakan bahwa mobil ini berpenggerak all-wheel drive seperti itu. Dan ini dia nih untuk bentuk dari bumper belakangnya, dia masih sama seperti JR Yaris sebelumnya, dia yang besar seperti ini. Dan juga di sini terdapat 4 titik sensor nih di bumper belakangnya seperti ini. Dan juga di sini terdapat semacam warna black glossy nih. Kalau saya nggak salah ingat, panel black glossy ini adalah salah satu aksesoris dari Toyota Customization Option atau TCO seperti itu. Di sini dia bentuknya seperti diffuser seperti itu tuh. Oh ya, dan juga pada bagian belakang ini di sini terdapat 2 buah knalpot nih seperti itu. Sekarang kita lanjut ke bagian bagasi. Pembukaan bagasi dia sudah menggunakan tombol elektris nih seperti itu. Dan ini dia nih untuk bagasinya. Oke, bagasinya dia tidak ada yang istimewa karena memang mobil ini diciptakan hanya untuk senang-senangan, untuk balap seperti itu. Oh iya, tetapi setidaknya pada bagian bagasi ini di sini terdapat separator nih yang menutup kaca agar tidak diintip dari luar seperti itu. Dan di sini pun terdapat lantainya pun bisa dibuka nih, dan terdapat tempat penyimpanan. Sebenarnya tempat penyimpanannya lebih ke mekanikal nih, karena di sini terdapat untuk penyimpanan pompa ban, dan juga di sini pun terdapat akinya nih. Ya, akinya berada di bagian belakang nih seperti itu. Oh ya, dan juga untuk memperluas kapasitas bagasi pun dapat ditambahkan nih di JR Yaris, yaitu dengan cara melipat jok baris keduanya. Nah, seperti ini. Jadi jok baris keduanya dapat dilipat dan hasilnya rata seperti ini. Seperti itu, dan kapasitas bagasinya akan otomatis bertambah seperti itu. Sekarang langsung aja kita lanjut pada interior bagian depan. Lanjut ke interior depan. Nah, di sini sudah kelihatan nih kacanya yang sudah frameless nih, seperti ini. Dan juga pada bagian door trim, pada bagian atas dia memakai bahan hard plastik, dan pada bagian tengah ini dia memakai bahan soft touch Alcantara nih, berbahan Alcantara seperti ini.
Ini dia untuk handle-nya. Dan juga ini dia nih untuk power window-nya. Dia auto di kedua sisinya nih. Jadi dia all auto nih, seperti itu. Dan seperti itu aja di bagian door trim. Dan ini dia nih untuk bentuk dari dashboardnya. Bentuk dashboardnya pun di sini dia sudah baru nih jika dibandingkan dengan bentuk dashboard sebelumnya. Oh ya, dan juga bentuk dashboard seperti ini sebenarnya banyak yang masih kontroversi nih, karena banyak yang kurang suka bentuk dashboard seperti ini nih. Tetapi bentuk dashboard seperti ini, Toyota mengatakan ini lebih fleksibel untuk pengemudi untuk menjangkau beberapa tombol nih, seperti tombol hazard, tombol start button, dan juga beberapa tombol seperti pengaturan AC, dan juga mode berkendaranya. Nah, itu dia nih, Toyota mengklaimnya pengemudi dapat lebih mudah untuk menjangkau beberapa tombol nih, seperti itu. Dan juga jika dibandingkan dengan Toyota GR Yaris sebelumnya, Toyota GR Yaris facelift ini dia visibilitasnya sekarang lebih membaik nih jika dibandingkan dengan Toyota GR Yaris sebelumnya, seperti itu, karena dashboardnya yang kini lebih rendah nih posisinya, seperti itu. Dan juga untuk memperbaiki visibilitasnya, letak dari spion tengah ini pun sekarang dibuat lebih mundur nih. Yang mana jika dulu spion tengahnya itu dia agak maju banget sampai nutupin visibilitas bagian tengah. Nah, di GR Yaris facelift ini posisi spion tengahnya sekarang dimundurkan agar visibilitasnya dapat menjadi lebih baik, seperti itu. Ya, untuk tombol di sebelah kanan pengemudi, di sini terdapat tombol IC water spray. Ini untuk menyemburkan air ke radiator, seperti itu. Di sini pun terdapat tombol untuk mengatur spionnya, seperti kaca dan melipat spionnya. Di sini pun terdapat tombol auto trip untuk mengatur instrumen clusternya. Di sini pun terdapat headlamp leveling nih, untuk mengatur ketinggian dari lampunya. Di sini juga terdapat tombol untuk mengaktifkan fitur auto high beam-nya nih, seperti itu. Dan juga ini dia nih untuk setirnya. Untuk setir dia sudah dilapis kulit seperti ini, dan juga pada bagian palang bagian bawah di sini terdapat logo GR nih di bagian setir ini. Dan untuk pengaturan setir dia bisa tilt dan juga teleskopik nih. Nah, seperti itu. Dan juga untuk pengaturan jok sisi pengemudi pun dia masih manual seperti ini, tetapi dia sudah lengkap seperti pengaturan head adjuster, pengaturan reclining, dan juga pengaturan sliding nih, seperti itu. Dan juga pada bagian setir, pada bagian sebelah kanan setir di sini terdapat tombol untuk mengatur fitur safety aktif dari Toyota GR Yaris ini. Dan juga untuk tombol di sebelah kiri setir, dia terdapat tombol untuk mengatur head unit dari Toyota GR Yaris ini. Dan di sisi belakang setir dari Toyota GR Yaris ini, di sini terdapat pedal shift nih, untuk mengatur percepatan dari Toyota GR Yaris ini. Dan untuk tuas menghidupkan lampu dia terletak di bagian sebelah kiri nih. Jadi menambah kesan bahwa Toyota GR Yaris ini seperti ala-ala mobil Eropa, seperti itu. Dan untuk pengaturan wiper pun dia terletak pada bagian sebelah kanan. Dan juga untuk pengaturan lampu dan juga pengaturan wipernya pun dia sudah auto nih, seperti itu. Dan ya, ini dia nih untuk instrumen clusternya. Untuk instrumen cluster pun dia sudah menggunakan instrumen cluster yang sudah full digital. Oh ya, dan juga pedalnya sekarang dia menggunakan pedal bermaterial stainless seperti ini nih, seperti itu. Lanjut ke sisi tengah, di sini terdapat head unit 9 inci seperti ini, dan juga head unitnya serta kisi-kisi AC dan juga pengaturan AC dia lebih menghadap ke sisi pengemudi nih, seperti itu. Dan juga di sini nih untuk penempatan tombol untuk menghidupkan hazardnya dan juga untuk menghidupkan mesin dari mobil ini, seperti itu. Oh ya, dan juga pada bagian bawah head unit di sini terdapat 2 kisi AC, dan juga pada bagian bawah kisi AC di sini terdapat pengaturan AC nih yang sudah digital seperti ini. Dan juga pengaturan AC-nya ini dia sudah lengkap nih, seperti terdapat front defroster dan juga rear defogger, seperti itu. Arah semburannya pun dia sudah lengkap, bisa arah semburan muka dan juga arah semburan kaki, seperti itu. Dan juga
lanjut kepada sisi bagian bawahnya lagi, di sini terdapat tombol untuk mengaktifkan fitur traction control serta fitur stability controlnya. Oh ya, di sini pun terdapat tuas putar-putaran. Ini untuk mengatur sistem all-wheel drive dari mobil ini. Oh ya, untuk sistem all-wheel drive-nya itu ada 3 mode nih. Mode yang pertama itu adalah mode normal, yang mana pendistribusian tenaganya itu 70% ke depan dan juga 30% ke belakang. Yang kedua itu ada mode gravel. Pendistribusian tenaganya itu 50% depan dan juga 50% belakang. Dan juga yang ketiga itu adalah mode track nih, yang mana pendistribusian tenaganya itu 70% ke belakang dan juga 30% ke depan, seperti itu. Dan juga di sini pun terdapat tuas untuk mengatur drive mode-nya. Untuk drive mode dia ada 3 macam lagi nih, yaitu drive mode eco, normal dan juga sport nih, seperti itu. Oh ya, di sini pun terdapat power outlet nih, seperti itu. Ada satu hal lagi nih, jika kita memposisikan drive mode ini ke mode sport, otomatis mobil ini akan mengaktifkan fitur launch control. Apa itu launch control? Launch control adalah fitur yang dapat mengatur mobil agar dapat start lebih kencang nih. Jadi dari posisi berhenti untuk start itu dia dapat lebih kencang dengan fitur launch control, seperti itu. Dan juga pada bagian belakang di sini terdapat tuas transmisi nih. Tuas transmisinya pun dia memakai tuas transmisi matic nih. Jadi selain transmisi manual, di GR Yaris facelift ini juga terdapat transmisi matic seperti itu. Dan juga transmisi ini dapat dipindahkan ke mode manual agar kita dapat mengatur percepatannya mau di gigi berapa, seperti itu. Dan juga percepatannya pun dapat diatur melalui pedal shift yang terdapat pada belakang setir ini nih, seperti itu. Dan juga ke sisi belakang lagi di sini terdapat handbrake yang mechanical nih, sudah jelas mechanical nih, karena mobil ini dibuat emang untuk keperluan rally dan juga balap atau bahkan drift nih, seperti itu. Dan pada samping handbrake ini di sini terdapat 2 buah cup holder nih, seperti itu. Oh ya, dan juga pada pilar A ini di sini terdapat tweeter nih. Di pilar A, di bagian dashboard ini di sebelah kanan juga dan juga di sebelah kiri, dan juga di dashboard tengah ini di sini terdapat speaker nih, seperti itu. Pada bagian atas di sini terdapat hand grip nih, di sisi pengemudi dan juga di sisi penumpang depan, seperti itu. Di sini pun terdapat sun visor yang sudah lengkap dengan vanity mirror, tetapi belum ada lampunya nih, seperti itu. Dan juga sun visor sisi penumpang depan juga sudah tersedia vanity mirror, tetapi belum ada lampu nih, seperti itu. Ke sisi tengah di sini terdapat lampu kabin yang sudah LED, dan juga di sini terdapat spion tengah nih yang sudah auto dimming seperti ini. Dan juga pada bagian belakang spion tengah di sini terdapat stereo kamera nih untuk fitur safety aktifnya, seperti itu. Dan juga pada bagian dashboard sisi penumpang depan, pada bagian atas dia menggunakan panel hard plastik seperti ini, dan juga di sini terdapat tempat penyimpanan terbuka nih, dan juga terdapat USB nih untuk ngecharge HP, seperti itu. Dan juga ini dia nih untuk laci penyimpanannya, dia sudah soft opening seperti itu. Di sini juga terdapat kisi AC yang berbentuk bulat seperti itu. Dan ini dia nih untuk jok sisi penumpang depannya. Untuk jok sisi penumpang depan pun dia masih manual nih pengaturannya seperti ini. Dan juga jok sisi penumpang depan ini pun dia memakai bahan kulit perpaduan dengan bahan leather seperti ini. Seperti itu. Dan juga di kulitnya ini di sini terdapat jahitan-jahitan berwarna putih seperti ini. Dan juga di addressnya terdapat jahitan GR nih, seperti itu. Sekarang langsung aja kita lanjut di jok baris kedua. Untuk akses ke jok baris kedua pun caranya dengan memajukan jok penumpang depan ini dan juga menarik tuas ini nih agar joknya recliningnya ke depan seperti itu. Dan tinggal masuk ke jok baris keduanya seperti ini nih. Dan juga di jok baris kedua ini dia cukup simple nih, karena di sebelah kanan karena di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri di sini tidak terdapat tempat penyimpanan nih. Tetapi di jok baris kedua ini di sini terdapat 2 buah speaker nih
di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Dan juga di jok baris kedua ini pun sudah dilengkapi dengan seat belt 3 titik di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan seperti itu. Dan juga untuk legroom serta headroom di baris kedua ini dia cukup sempit nih. Ini dia untuk headroomnya. Ya wajar ya, karena mobil ini hanya dipakai untuk balap dan juga mungkin rally seperti itu. Jadi tidak terlalu dipikirkan nih untuk soal headroom di baris kedua ini. Dan juga untuk legroom ya masih ada lah sedikit nih. Seperti itu. Ya seperti itu aja yang ada di jok baris kedua ini. Dan juga tetapi di jok baris kedua ini juga sudah terdapat 2 buah headrest nih. Dan juga sudah terdapat ISOFIX nih. Seperti itu. Oke, dan juga di bagian tengah ini di sini terdapat lampu kabin yang halogen nih, seperti itu. Nah, seperti itu aja yang ada di baris kedua. Sekarang langsung aja kita lanjut pada bagian mesin. Nah, ini dia nih untuk mesinnya. Dia masih sama, masih menggunakan mesin 1600 cc 3 silinder dengan turbo. Tetapi tenaga dari mesin ini dia bertambah nih. Jika sebelumnya Toyota GR Yaris itu tenaganya 261 horsepower serta torsi 360 Nm of torque. Untuk GR Yaris facelift ini dia tenaganya naik menjadi 400 horsepower serta torsi maksud saya 305 horsepower serta torsi 400 Nm of torque yang disalurkan ke keempat roda menggunakan transmisi Matic 8 percepatan dan juga manual 6 percepatan. Dan juga untuk Matic-nya dia cukup spesial nih karena Matic-nya dia di-tune langsung oleh Gazoo Racing seperti itu. Dan juga Matic-nya diberi nama GR-DAT atau yang memiliki kepanjangan Gazoo Racing Direct Automatic Transmission seperti itu. Dan seperti yang saya jelaskan tadi dia 8 percepatan. Dan Toyota mengklaim transmisi Matic ini pun dapat melaju lebih kencang jika dibandingkan dengan transmisi manual dari Toyota GR Yaris facelift. Dan juga itu bukan cuman hanya omongan klaim Toyota, tetapi sudah dibuktikan oleh di situ dia mengetes akselerasi ketiga GR Yaris, yaitu GR Yaris pre-facelift manual, GR Yaris facelift manual, dan juga GR Yaris facelift yang menggunakan transmisi GR-DAT. Dan hasil drag race-nya pun menunjukkan bahwa GR Yaris facelift ini unggul untuk transmisi Matic seperti itu. Ya, mungkin juga akselerasi dari GR Yaris facelift ini terbantu karena adanya fitur launch control yang dapat membuat start dari mobil ini dapat lebih membaik nih, seperti itu. Dan untuk soal fitur safety dari mobil ini, dia untuk yang standar dulu, itu ada ABS, ada EBD, ada hill start assist, ada stability control, dan juga ada fitur traction control. Dan juga untuk fitur safety aktif, dia sudah terdapat pre-collision system atau rem otomatis. Dia juga sudah memiliki lane keeping assist atau yang dapat menjaga mobil agar berada di tengah lajur. Ada fitur mobil ini juga memiliki fitur adaptive cruise control yang dapat menjaga jarak antara mobil depan ketika mengaktifkan fitur cruise control. Dan juga mobil ini memiliki fitur blind spot monitoring dan juga fitur rear cross traffic alert. Seperti itu. Dan juga mobil ini pun memiliki fitur automatic high beam nih. Seperti itu. Dan semua fitur safety aktif itu mendeteksi menggunakan radar yang berada di balik logo Toyota ini dan juga menggunakan stereo kamera yang ada di bagian kaca depan. Seperti itu. Dan ini dia nih untuk kap mesinnya. Dia juga sudah dilengkapi dengan peredam nih. Seperti ini. Oh ya, dan juga satu lagi nih, enteng bener ya ininya kap mesinnya. Jadi dia tidak perlu effort untuk mengangkat kap mesin ini seperti itu. Nah, seperti itu saja review saya mengenai Toyota GR Yaris facelift ini. Gimana menurut Anda? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan juga jika menyukai video ini, silahkan Anda menekan tombol like
Dan juga jangan lupa untuk menekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video review dari saya. Seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng notifikasinya. Seperti itu. Terima kasih untuk Anda menyaksikan video ini sampai habis. Bye-bye.